Gue tuh cuma mau bilang sama kalian semua ya, kalau jatuh cinta tuh jangan kebucinan banget, say. Jangan, jadi lo tuh ada yang bilang 100% lo kasih 80 lah. Ya, 20-nya lo simpen-simpen. Buat diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri. Betul. Lo harus manjain diri sendiri. Lo tahu bagaimana mencintai diri lo sendiri. Ntar kalau pas lagi hilang, lo mewek sendiri, lo repot sendiri. Gue selalu begitu, 80% gue bagi, 20% potongan. Ada Tias loh hari ini. Yuk, spill. Oke, ini again and again, aduh sebenarnya gak enak karena teman kita lagi-lagi ya. Dan emang ini sebenarnya kasusnya udah panjang banget ya. Mau katanya pengen bercerai tapi nggak beres-beres. Iya. Pak Haji agak panjang ya ini. Mungkin kalaupun misalnya nanti kan, karena Pak Hajinya kan keke katanya pengen cerai. Kalau sampai akhirnya Ini Haji juga, Igun kemarin Haji juga tuh? beda. Gimana mau cerai Beda. orang pacarnya. Haji Andre. Tapi kalau sampai akhirnya nanti Pak Haji Andre ini berhasil bercerai, ya kita harus mengirimkan sesuatu deh. Apa tuh? Karangan bunga. Aduh. Karangan bunga yang aneh-aneh ya. Dia kalau ngirimin orang kan Kenapa? identik Mau kirimin karangan bunganya aneh-aneh. Bunganya kan aneh-aneh. Kayaknya Absurd nggak ada deh yang bisa pokoknya. mengalahkan kreativitasnya. Bener deh, nggak ada. Tapi apa sih masalahnya kok dia bisa lama banget ya? Dan lo tau apa yang kenapa belakangan jadi rame lagi dibicarakan? Iya. Karena kan rupanya anaknya tuh sempat nge-spill tuh. Kalau dia bilang papa aku tuh sebenarnya nggak bahagia loh dengan keputusan kehidupannya sekarang. Really? Oh, maksudnya dengan mau bercerai gitu? Iya. Oke, oh. Anaknya bilang begitu. Jadi dia kayak merasa papanya tuh stuck gitu loh. Iya. Maju nggak happy, mundur Mundur nggak juga happy. happy. Sekarang juga nggak happy. Sedih loh itu. Sedih. Berarti itu masih ada perasaan atau mati rasa ya? Ya obviously kalau Ada udah- perasaan enggak, atau mati obviously kalau udah keke mau bercerai ya pasti udah mati rasa dong. Bu. Tapi kenapa maju mundur? Ya tapi mungkin masih merasa ya, namanya berapa belas tahun kan? 18 tahun kalau nggak Bukan, salah ya? maju mundurnya bukan dari dianya, dari pengadilannya, belum bisa-bisa gitu maksudnya. Tapi kan maksudnya kata anaknya dia sebenarnya nggak dia sedih nggak dengan happy. keadaan sekarang karena bapaknya tuh pengen cerai tapi belum bisa-bisa, Ya, belum tapi- berhasil. Oke, kenapa pengadilannya lama banget? Gak ketuk palu aja udah, ya udah cermek. Kemarin kan juga nggak boleh kan? Nah mungkin tanya Tidak sama diterima. narasumber yang pernah bercerai. Gimana? Karena kita nggak bisa selesai dong. Coba kita mau nanya. Ini apa namanya? Pengen tahu Iya, aja. iya. Emang orang bercerai tuh seribet itu ya Bu? Gue sih pas baca berita ini ya tentang apa namanya Bang Andre. Kang Andre, Ya. kita milih Kang ya kalau gue. Jadi merasa kayak kok repot ya, kenapa ya gitu? Kok gue cepet banget kemarin gitu. Ya, Gue kayaknya iya. sebulan sih, sebulan prosesnya bener-bener cepet. Mungkin kalau gue itu memang dua-duanya sudah mau berpisah. Tapi Jadi masih kita- satu rumah. Masih satu rumah waktu itu. Serumah loh? Serumah, maksudnya Tapi ya. beda kamar dong? Ya iya, karena kan nggak mungkin aku ujuk-ujuk pisah. Ada prosesnya, kita emang udah mulai renggang. Jadi jangan suka berapa percaya sama bulan. yang masih serumah ya. Jangan rumpi. Serumah tapi beda kamar, say. Beda lantai lagi. Kenapa tuh Nek kalau boleh tahu? Udah lama. Korek-korek ya, Udah Say. lama. Oh. Memang Maksud sudah lu bukan jangan percaya. jodohnya, ya Mel. Tapi kayak lu Mel masih sekamar? Oh iya makasih. Gue itu Kalau nggak kamar, kalau dia lagi di Australia pernah dong. nggak Iya dong, kalau Pernah? lagi di Ya, Pernah tapi nggak waktu sekamar? di Indonesia juga pernah nggak Pernah. sekamar. Waktu COVID, Say. Oh ya. Tapi dalam rumah tangga mereka tuh yang gugat cerai duluan siapa sih? Andrenya. Iya. Seingat Hajinya gue. ya. Andrenya. Dan udah lama, Bu. Ini kasusnya on and off terus gitu. Iya. Jadi ditolak sama pengadilan waktu itu, tidak dikabulkan ya. Iya, Tidak dikabulkan. dugaannya tuh spekulasinya banyak kenapa kok bisa nggak dikabulkan. Kabulkan. Ada juga yang sempat berembus apakah karena mereka masih tinggal Satu serumah. rumah. Tapi Desa bisa serumah. Tapi ada juga katanya yang istrinya yang tidak mau bercerai, ada juga. Jadi salah satu pihak emang masih mau bertahan. Kalau salah satu pihak masih ingin bertahan, cuma salah satu aja yang mau bercerai, emang susah ya, Tias? Iya mungkin gitu kali. Mohon maaf, kemarin baru sekali kan ya. Yang itu kan gak Oh, ada rencana Jangan- kedua? Jangan dong. Oh iya iya. Jangan. Ya, tapi menurut lo tuh Mel ya ketika 10 tahun udah beda prinsip, mending bye aja Kok 10 atau tahun tetap sih, Nek? jalanin padahal udah mati Kok rasa? 10 tahun sih? Nikahnya tapi kayaknya lebih kan, udah Iya, 18 tahun. 10 tahun tuh jadi punya beda prinsip. Udah gitu. mulai berubah lah ya. Nah kalau dari lo kayaknya. gimana Iya. tuh? Maksudnya apa tuh kalau dari Coba gue? kita berandai-andai. Berandai-andai. Oke. Karena kan gue nggak tahu ya isi rumah tangga gue Yes. culek mata Iya, lo. iya. Makanya gini, supaya Tapi lo ada dong beda prinsip sama Tyson apa Pasti enggak? ada. Emang ada orang yang sama prinsip Iya. terus ya? Gue bingung deh. Mungkin lah Bahkan ada. mungkin Nah, makanya. pada saat lu menikahi diri lu sendiri, lu bisa berbeda dengan Iya, benar, benar, benar. apa Iya, yang kita makanya lakuin. gini, Iya. supaya Makanya gini nih, nih.
Makanya supaya aman, kita berandai-andai. Misalkan bila Tias sama Melanie, lu udah 10 tahun nih sama pasangan lo, terus lu beda prinsip. Mohon maaf, tanggal 31 Juli ini gue 15 tahun. Nenek. Iya, coba lu bayangkan misalkan. Ini misalkan ya. Lu beda prinsip, udah mati rasa, udah nggak ada serseran. Apa yang akan lu lakukan? Kalau begini, kalau gue prinsipnya karena udah pernah gagal, jadi pastinya sekarang nih kalau sama yang sekarang sama Tezi, dari awal tuh kayak kesannya kita udah hancur-hancurnya bareng, buruk-buruknya ketahuan, prinsipnya yang sama, apa, yang beda apa, ya udah dijadiin satu nih gitu. Tapi kalau misalnya seandainya nanti tiba-tiba seiring berjalannya waktu berubah, gue kayaknya berdoa aja deh sama Tuhan, jangan sampai ada lagi deh, repot gitu. Pengennya sih pasti dipertahanin. Karena kalau misalnya memang dari awal, kenapa akhirnya gue memilih menikah lagi, memutuskan lagi menikah sama dia? Karena pasti kan kita udah punya pemandangan, karena dua-duanya pernah gagal, dia kan juga dulu sebelumnya nikah kan. Jadi kita pengen pasti yang ini ya, insya Allah yang terakhir gitu kan. Gitu. Jadi pasti apa nih yang dulu kita nggak dapat dari yang sebelumnya, atau yang dulu kita nggak suka atau apa, diobrolin dari awal. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada yang berbeda nih tiba-tiba nanti. Jadi karena kalian berdua sudah sama-sama merasakan pahitnya kegagalan Betul. rumah tangga, kalau bisa yang ini last resort, harus berhasil jangan nih. sampai Dia mah curang nih, enggak dia curang. Dia kemarin JR dulu sekarang. Dia kita nggak pakai JR, Tapi say. gue udah Ada caranya JR dulu. Tapi gue penasaran sama Melanie ya. Apa tuh, sayang? Bisa 15 tahun pernikahan. Gimana tuh, Pasti sayang? ada bosennya, pasti ada berantemnya. Lo pernah masuk? Selamat, hebat Iya, ya, hebat. Lo pernah masuk tahap pernikahan yang gue tuh kok mati rasa ya sama lo tuh, gue kayak Ada lo tuh- nggak momen itu Ada gitu? nggak momen itu, dan bagaimana caranya menumbuhkannya kembali? Allah Tuhan, tapi memang basically kan gue selalu bilang bahwa pernikahan tuh tidak mudah. Iya. Dari why gue selalu bilang kalau lo mau nikah, you gotta get ready. It's a marathon, ya, it's a marathon. It's not a sprinter. Tapi kalau buat gue tuh pernah masuk ke masa gue mati rasa. I lost my feeling to my husband. Beneran. And then makanya saat itu kita datang ke konsultasi pernikahan, which is pendeta. Akhirnya itu Kita yang lo Kristen lakukan, kan, ya. iya. And then gue bilang, the first thing yang gue bilang ke pendeta gue, saya sudah gak punya perasaan lagi sama dia. Gitu. Gue berapi-api kan perempuan independen gitu. Tanpa dia gue bisa hidup sendiri gitu ya kan. Tapi the first thing yang dia jawab adalah, sejak kapan pernikahan itu hanya masalah perasaan. Betul. Karena kalau semua hidup ini masalah perasaan, hidup akan berantakan. Tapi kalau hidup itu berdasarkan perasaan, Jangan dia pasti ditahan berantakan. kalau mau nangis, Tias. Kalau mau nangis jangan ditahan. Namun pasti ada masa dimana gue kayak ngerasa gini, aduh kesel deh, capek deh, karena hidup berdua itu bergesekan. Iya kan? Yang lebih enak hidup sendirian, karena kan suka-suka gue. Makanya dibilang ibadah seumur hidup, karena bergesekan. Tapi what I feel, karena my husband kan gue selalu bilang gak pernah pukul, mencari uang semampu dia, ya kan? Dan tidak ada perempuan lain gitu. Jadi gue pikir gini, Tuhan memberkati gue dengan banyak hal, kerjaan dikasih, aduh kemudahan banyak ya, udah tua bangka gini, say masih bisa kesana kesini gitu. Terus Belum gua, bangka. udah tua aja, Tua jelita, tua tapi jelita. Iya, mungkinkah ada rezeki suami gue yang nempel di pundak gue? Mungkinkah kalau saat gue, ngerasa gue melanglang buana tanpa lo gue bisa ya? Kata Tuhan belum tentu, kalau suami lo bukan si botak itu, belum tentu lo jadi Melanie Ricardo hari ini. Gitu. Jadi ya udah deh gitu. Nah itu vice versa ya, Wo. Maksudnya Vice versa. nggak cuma dari perempuan ke laki, laki ke perempuan juga gitu. Mungkin belakangan kita juga lagi seneng banget ngomongin rumah tangga. Ini selebriti Bibi sama Item ya. Bidi. Iya, banyak dibilang kalau mereka ini couple goals di sosial media. Akhirnya terbongkar gitu kalau suaminya menyelingkuhi dia berkali-kali, nggak cuma sekali loh. Iya, Jadi iya, yang kita lihat manis di sosial media yang digambarkan indah, itu ternyata nggak selamanya indah. Kalau tadi kan kita ngomongin rumah tangga yang kelihatannya baik-baik aja, belum tentu sebetulnya dalamnya baik-baik aja. Ini pun salah satu contohnya. Memang yang gue lihat beberapa selebgram atau ya kita banyak yang udah lewat-lewat lah gitu ya, ternyata mereka pernikahannya tidak sebahagia itu. Tapi kan mereka brandingnya benar-benar kayak oh so sweet, oh Loh, gemes gitu. dulu Andrew Ternyata Andika kan bubar. begitu sama Dewi. Siapa? Andrew Iya, Andika iya, sama Andrew. Teguh Dewi. Itu baru gue mau cerita. Iya, Gua baru cerita. iya. Dulu kan mereka kan semuanya wah di kontennya bahagia. Iya, benar. Jadi ada momen gue podcast kan sama Andrew dulu. Iya. Pas gue podcast sama istrinya si Dewi ya. Itu tuh sedih deh. Jadi dan banyak banget di luar negeri juga ada deh. Konten keluarga bahagia akhirnya divorce. Yes, ya. ada. Yang Gue, lakinya Jackman apa sih Iya, namanya? lupa. Apalah, Itu lupa kan gue. gede banget tuh dia. Bener. engagementnya, divorce.
Terus Dewi tuh cerita gini, jadi kan tapi kan kalian selalu kayak bikin konten berdua tuh. Jadi ada momen tuh, Bo, kan brand udah masuk tuh karena ngeliat mereka berdua. Jadi mereka hanya syuting konten karena harus memenuhi kota si brandnya. Jadi ngobrol tuh hanya gara-gara konten gitu. Dewi cerita. Lah, gue juga pernah mengalami syuting, wawancara pasangan artis dan mereka dihadirkan oleh brand sebagai couple yang perfect gitu. Tapi begitu kamera cut selesai, balik ke kamar masing-masing. Dua mobil yang berbeda. Gue jadi baru ingat gue sendiri nih. Apa intisari dari apa yang kita spill kali ini di sini? Jangan gampang mudah percaya melihat apa yang kita lihat di sosial media. Namun, rumah tangga tuh adalah ya emang gue pulang ke rumah punya tempat ya home gitu lah, rumah gue gitu, punya tempat ngobrol, temen yang bisa sharing apapun ya itu yang gue dapetin di sekarang. Oke. Dulu enggak? Ya jujur aja sih enggak. Tapi lu berani juga ya untuk bilang dulu lu gak dapet itu. Bukan, iya bener. Ini pasangan yang ini ya juga, gue tuh bertanya-tanya apa next chapter ya Baim. Baim kan juga, kita lagi menduga-duga. Ya, Aduh, rame nih ya. sama siapa sih arahnya gitu. Paula juga sama siapa sih gitu. Gue pengen tahu gitu, apakah orang yang akan mendampingi Baim akan iya, better dari Paula, sama atau enggak, berbeda atau enggak, you know? Tapi si Baim makin kaya loh. Dia sekarang, alhamdulillah dia dong. sekarang punya lapangan pedal sendiri nih di belakang rumahnya. Gila-gila deh Baim deh. Gimana cewek-cewek nggak pada kelepak-kelepak nih. Kita bisa nggak sih melihat dari luar mana pasangan yang udah mati rasa, mana yang belum? Gue sebenarnya ini ada satu cerita. Ini sebenarnya teman-teman dekat juga, maksudnya pemain juga dia ya, suka sinetron, misalnya Tron FTV, pernah satu manajemen juga sama gue gitu. Wow. Gue pikir fine-fine aja, tiba-tiba kemarin gue liat postingan istrinya udah kawin lagi. Wow, gebrakan banget ya. Gebrakan banget, gue begini. Gue bilang sama laki gue, hah sayang, kok ini sini kawin lagi gitu, apa cerainya Meng gitu. Jadi itulah maksud gue, banyak banget emang kehidupan tuh ternyata dar-der-dor banget. Ada, tapi mungkin lo nggak tahu orangnya. Itu ya kalau tadi nanya orang mati rasa dalam pernikahannya ketahuan apa enggak sih, ada cirinya apa enggak sih. Kalau gue pemantauannya dari situ loh, konten sosial medianya aja pasti berasa kok. Dari yang masih cinta tuh kayaknya cukup heavy lah penampilan, penampakan pasangan. Tapi kalau udah mulai jarang dan terasa lah gitu, kedinginannya tuh terasa deh menurut gue. Walaupun ada yang bilang gini, enggak sama-sama sibuk kerja, beda. Iya. Enggak muncul di sosial media gara-gara sibuk kerja. Itu sambil makan dong. Dimakan ini. Oh iya. Ini Adi sama gue.